Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Kesehatan merupakan salah satu nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak dapat dihitung nilainya oleh kita sebagai manusia. Tapi sebagai manusia, kita sering salah memanfaatkan kesehatan untuk kepentingan kita sendiri. Ketika kita sehat, kita tidak merasa tidak akan pernah sakit. Kita baru merasakan pentingnya sehat ketika nikmat itu diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara menimpakan suatu penyakit terhadap diri kita. Rasulullah SAW mengingatkan kepada kita semua agar kita senantiasa menjaga kesehatan sebelum datangnya sakit. Ightanim khamsan qabla khamsin, syababaka qabla haramika, wa sihatika qabla saqamika, wa ghinaka qabla faqrika, wa faragha qabla syaglika, wa hayataka qabla mautika. Rasulullah SAW bersabda, Ightanim khamsan qabla khamsin, manfaatkan 5 perkara sebelum 5 perkara. Apa saja itu? Syababaka qabla haramika. Yang pertama, waktu mudamu sebelum waktu tuamu. Wasihhataka qabla saqamika. Yang kedua, waktu sehatmu sebelum datang waktu sakitmu. Wa ghinaka qabla fakrika. Yang ketiga, masa kayamu sebelum masa kefakiranmu. Wa faraghaka qabla syaglika. Yang keempat, masa luangmu sebelum datangnya masa sibukmu. Wa hayataka qabla mautika. Dan yang kelima, hidupmu sebelum datang kematianmu. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Hakim dalam Mustadraknya. Pada waktu sehat, hendaknya kita menanam investasi, baik yang bersifat materi maupun investasi non-materi. Investasi yang bersifat materi bertujuan untuk mengistirahatkan fisik kita, seperti bekerja dan berusaha untuk mengumpulkan harta agar ketika kita sakit bisa istirahat dengan baik. Dan ini sesuatu yang wajar dan boleh-boleh saja selama kita tidak melalaikan atau menjauhkan manusia dengan Tuhannya. Sedangkan investasi yang bersifat non-materi bertujuan untuk mengantisipasi yang kemungkinan timbulnya keterbatasan diri dalam melaksanakan ibadah karena sakit. Oleh karenanya, ketika kita sehat, maka manfaatkan waktu kita sebaik-baiknya untuk melangkahkan kaki kita ke masjid, untuk sholat berjamaah, menggunakan mulut dan lidah untuk berzikir kepada Allah, untuk membaca Al-Quran, memperbanyak istighfar, mata untuk membaca Al-Quran juga, dan membaca buku-buku pengetahuan, telinga untuk mendengar nasihat dan kajian agama, dan lain sebagainya. Rasulullah SAW bersabda, Inna bil madinati la rijalan masirtum masiro, wala qata'tum wadiyan illa kanu ma'akum, hasabahumul maradu, wa fi riwayatin illa syarikukum fil ajri. Rawahu Muslim. Sesungguhnya beberapa orang di Madinah tidaklah kalian menempuh suatu perjalanan dan tidak pula kalian melewati suatu wadi atau lembah kecuali mereka bersama kalian. Mereka ditahan oleh penyakit, dan dalam riwayat lain kecuali mereka bersama kalian dalam pahala. Hadis riwayat Imam Muslim. Hadis ini dimasukkan oleh Imam An-Nawawi dalam bab niat, yang artinya seseorang yang selama dia sehat lalu bertekad melaksanakan suatu ibadah akan terus mendapatkan pahala ibadah itu meskipun dia tidak mampu melakukannya karena suatu uzur seperti sakit. Misalnya, orang yang selalu melaksanakan sholat duha dalam keadaan sehat, lalu kemudian dia sakit dan tidak mempunyai kemampuan melaksanakan sholat duha seperti biasanya, maka pahalanya akan terus dia dapatkan. Oleh karena itu, selama kita diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka senantiasalah menjaga amal ibadah kita agar pada saat kita sakit, pahalanya akan terus kita dapatkan meskipun kita tidak mampu melakukannya. Itulah yang disebut dengan investasi pahala yang akan kita peroleh ketika kita sedang sakit. Dari Abu Musa radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, "Idza maridul abdu aw safara kutiba lahu mithlu ma kana ya'malu muqiman sahihan." Jika seorang hamba sakit atau melakukan safar, maka dicatat baginya pahala sebagaimana kebiasaan dia ketika mukim dan ketika dia sehat. Hadis riwayat Imam Bukhari. Begitulah kita diajarkan untuk berinvestasi dengan nikmat kesehatan yang dianugerahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita semuanya. Sehat dan sakit pada hakikatnya adalah ujian. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berkata dalam Al-Quran surat Al-Anbiya ayat 35. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Kami akan menguji kamu dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan, dan kamu akan dikembalikan hanya kepada kami. Di mana kita dituntut untuk selalu menilainya positif. Jangan berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika Dia menimpakan kepada kita ujian berupa penyakit. Tapi jika ujian tersebut berupa kebaikan, maka kita sering lupa dan tidak mensyukurinya. Islam mengajarkan
dalam kenikmatan kita dituntut senantiasa bersyukur, sedangkan dalam musibah kita dianjurkan bersabar dan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berkata dalam Al-Qur'annya, "Qul huwar rahmanu amanna bihi wa 'alaihi tawakkalna, fasata'lamuna man huwa fi dhalalim mubin." Katakanlah Muhammad, dialah zat yang Maha Pengasih, kami beriman kepadanya dan hanya kepadanya kami bertawakal. Kelak kamu akan tahu siapa yang berada dalam kesesatan yang nyata. Maka bersyukurlah selagi kita sehat, berinvestasilah untuk masa depan kita, masa depan yang belum tentu. Allah Subhanahu wa taala berkata, katakanlah Muhammad, dialah zat yang Maha Pengasih, kami beriman kepadanya dan hanya kepadanya kami bertawakal. Kelak kamu akan tahu siapa yang berada dalam kesesatan yang nyata. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Barakallahu fi. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.